Momen inersia atau biasa disebut dengan momen kelembaban adalah besaran yang menunjukkan seberapa besar kecenderungan suatu benda untuk mempertahankan kondisi atau kelembaban. Momen inersia juga biasa disebut sebagai besaran yang menunjukkan kemampuan benda untuk mempertahankan kecepatan sudutnya pada gerak rotasi. Dalam gerak rotasi, massa benda tegar dikenal dengan julukan momen inersia atau MI. Momen inersia dalam gerak rotasi mirip dengan massa dalam gerak lurus. Kalau massa dalam gerak lurus menyatakan ukuran kemampuan benda untuk mempertahankan kecepatan linear atau kecepatan linear sama dengan kecepatan gerak benda pada lintasan lurus. Maka momen inersia dalam gerak rotasi menyatakan ukuran kemampuan benda untuk mempertahankan kecepatan sudut atau kecepatan sudut sama dengan kecepatan gerak benda ketika melakukan gerak rotasi. Disebut sudut karena dalam gerak rotasi, benda bergerak mengitari sudut. Makin besar momen inersia suatu benda, semakin sulit membuat benda itu berputar alias berotasi. Sebaliknya, benda yang berputar juga sulit. Macam-macam momen inersia. Momen inersia setiap benda pasti berbeda karena massa dan ukuran jari-jari maupun poros rotasinya berbeda pula. Adapun momen inersia untuk beberapa benda akan saya jelaskan di slide berikutnya. Yang pertama yaitu momen inersia partikel. Saat membahas momen inersia partikel, jangan berpikir bahwa partikel yang dimaksud hanya partikel berukuran mikro seperti debu. Selain menjelaskan benda berukuran mikro, partikel di sini juga digunakan untuk menggambarkan posisi suatu benda yang diibaratkan sebagai suatu titik. Saat benda-benda bergerak rotasi, diasumsikan seluruh kecepatan sudut benda tersebut sama. Jadi, seolah-olah seperti satu titik. Momen inersia partikel merupakan hasil kali antara massa dan kuadrat jarak tegak lurus sumbu rotasi ke partikel. Secara matematis, momen inersia partikel dirumuskan sebagai berikut. I sama dengan M dikali R kuadrat. Dengan I, yaitu momen inersia, M sama dengan massa benda, R sama dengan jarak partikel dari sumbu rotasi. Yang kedua yaitu momen inersia benda tegar. Benda tegar adalah benda yang tersusun atas banyak partikel atau titik yang tersebar merata di seluruh benda. Setiap partikel penyusunnya memiliki massa dan jarak tertentu dari sumbu rotasi. Oleh karena itu, momen inersia benda tegar merupakan jumlah total momen inersia partikel penyusun benda. Secara matematis, momen inersia dapat dirumuskan sebagai berikut. I sama dengan sigma M1 dikali R1 kuadrat. Yang ketiga yaitu momen inersia benda bentuk beraturan. Momen inersia benda yang memiliki bentuk teratur dan diputar pada sumbu rotasi dapat kita lihat pada tabel berikut. Yang keempat yaitu momen inersia batang homogen. Batang homogen adalah batang yang partikel penyusunnya tersebar merata di seluruh batang, sedemikian sehingga pusat massanya berada di tengah. Momen inersia batang homogen dipengaruhi oleh sumbu putarnya, misalnya batang diputar di ujung, di tengah, atau di bagian lain. Berikut beberapa macam momen inersia batang homogen. Yang pertama yaitu momen inersia batang homogen dengan sumbu putar di tengah. Secara matematis, momen inersia batang homogen yang diputar dapat dirumuskan sebagai berikut. I sama dengan 1/12 M dikali L kuadrat, dengan I sama dengan momen inersia batang, M sama dengan massa batang, L sama dengan panjang batang. Yang kedua yaitu momen inersia batang homogen dengan sumbu poros di ujung. Jika batang diputar di salah satu ujungnya, maka dapat dirumuskan sebagai berikut. I sama dengan 1/3 M dikali L kuadrat. Yang ketiga yaitu momen inersia batang homogen dengan sumbu putar di sembarang titik atau tidak di tengah maupun di ujung. Maka dapat dirumuskan sebagai berikut. I sama dengan 1/12 M dikali L pangkat 2 ditambah M dikali KL kuadrat. Yang kelima yaitu momen inersia cakram. Cakram memiliki massa yang terdistribusi secara merata. Momen inersia cakram ini sama dengan momen inersia silinder pejal. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut. I sama dengan setengah dikali M kali R pangkat 2. Yang terakhir yaitu momen inersia segitiga sama sisi pejal. Segitiga sama sisi merupakan bangun datar yang memiliki 3 sisi dengan panjang setiap sisinya sama. Untuk mencari momen inersia segitiga sama sisi pejal yang diputar terhadap sumbu yang melalui pusat massanya, gunakan persamaan berikut. IPM sama dengan 1/12 dikali M dikali A pangkat 2. Berikut contoh soal.
Sebuah bola pejal memiliki massa 1,5 kg dan diameter 40 cm. Tentukan besar momen inersia bola tersebut jika diputar melalui pusat massanya. Diketahui M sama dengan 1,5 kg, diameter sama dengan 40 cm, di mana untuk menghitung jari-jari itu maka setengah dari diameter yaitu 20 cm kita ubah ke meter menjadi 0,2 meter, yang ditanya yaitu I. Kita ketahui bahwa rumus I sama dengan 2/5 dikali M dikali R pangkat 2, maka 2/5 dikali 1,5 dikali 0,2 kuadrat, maka sama dengan 2 dikali 0,06 sama dengan 0,24 kg meter pangkat 2. Jadi, momen inersia bola pejal saat diputar melalui pusat massanya adalah 0,24 kg meter pangkat 2.